Itu sakit hati yang kadang-kala obatnya kemana? Ya ke dokter. Ada obatnya itu. Tapi juga bisa ke ustadz. Karena rasa sakitnya orang ini langsung merasakan, ya Allah saya nggak bisa tidur, kata dia. Kenapa? Nggak tahu, kalau saya mau menjamkan mata itu takut gitu ya, khawatir, was-was, ya Allah nggak enak gitu. Ini penyakit bisa diobatin dengan dokter, tapi sejatinya ada obatnya dalam agama kita juga. Mengobati kecemasan, mengobati ketakutan, depresi, stres, itu sakit langsung dirasakan oleh fisiknya. Ditambah kurus badannya, makan jadi nggak enak, ada berasa. Tapi ada penyakit hati yang kedua ini, yang orang itu nggak merasa kalau dia sakit. Bahkan tadi kayak orang munafik, sehat, nggak merasa sakit. Kalau dikasih tahu antum sakit, na'udzubillah, jangan suudzon sama anak. Allah mengatakan tentang orang munafik apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan penyakit itu tapi nggak kerasa. Makanya ada orang tersesat itu sakit hatinya sebenarnya, tapi enggak sih. Alhamdulillah anak nggak minum obat apa-apa, anak tidur enak, makan enak. Nah ini penyakit yang bahaya sebenarnya. Karena kalau penyakit yang dirasakan rasa sakitnya, insya Allah dia akan berobat. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu tentang penyakit hati yang dirasakan itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dengan yang akan datang dan kesedihan dengan masa lalu. Karena orang tahu kena dua penyakit ini, apa yang akan terjadi? Dia nggak produktif. Apabila dia seorang istri, dia biasanya tidak akan menjalankan tugas-tugasnya terhadap suami, anak-anaknya, karena dia sedang, aku sedih gitu loh. Iya engkau sedih, tapi ada anak-anakmu ini. Karena ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau tinggal mati suami kadang-kadang senang dia, gak sakit hati, alhamdulillah ya Allah. Ada suami-suami yang memang ditunggu mati sama istrinya. Antum kan nggak merasa. Ada perempuan-perempuan yang curhat sama anak-anak, kepingin dia mati, ngomongnya poligami, Allah, anak doakan mati dia sebelum poligami. Dan ada loh seorang wanita yang ngatakan sama anak, Ustaz, anak hampir dipoligami Ustaz sama suami anak terus doa minta sama Allah, alhamdulillah mati dia Ustaz. Dicabut doanya sama Allah, nggak sempat poligami gitu. Iya, tadi ada orang yang sakit hati sehingga dia nggak produktif. Kalau dia sedih kemudian dia baca Quran, ya, oh dia dapat obatnya tuh. Dia cemas kemudian dia banyak berzikir, karena dengan berzikir hati akan menjadi tenang sebenarnya, dia akan merasakan kebahagiaan. Tapi tadi ada penyakit yang orang itu nggak berasa kalau dia sakit. Nggak ada sesuatu beban dalam hidup dia. Dia nyaman aja. Seperti orang-orang kafir. Mereka dengan kekufurannya nyaman. Bahkan mereka membela kekufuran mereka. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim dilemparkan ke api sama kaumnya, selamat dari api neraka keluar. Kaumnya ada yang beriman? Nggak ada. Cuma Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun berdakwah, tapi karena kaumnya merasa tidak sakit, maka mereka merasa nggak perlu sama Nabi Nuh. Tapi kalau sedih, cemas, orang kadang perlu dibawa ke psikiater. Ini gimana orang ini jadi seperti yang dulu, tapi ada penyakit yang tidak dirasakan atau tidak menimbulkan rasa sakit di hati. Seperti apa jamaah? Seperti kebodohan, seperti kemunafikan, seperti keraguan dengan agama. Dan penyebab penyakit hati ini banyak, Yang pertama adalah kebodohan.
Al-jahl. Maka zaman sebelum Islam itu disebut zaman apa? Jahiliyah. Karena orang kalau sudah ditimpa kebodohan ini, maka semua penyakit hati itu akan mudah masuk kepada dia. Dia dengar orang ngomong seperti ini, percaya. Ingat PKI. Bagaimana? Kenapa kita bicara PKI? Kenapa jemaah? Karena ini bulannya PKI. Iya betul. Iya kan? Ya tinggal 8 hari lagi ya. Bagaimana orang-orang itu muslim loh jemaah. Mereka kalau bicara secara agama, sebagian mereka muslim. Tapi bagaimana mereka membela pemikiran komunis pada waktu itu? Karena dianggap sama mereka inilah yang bisa membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Lupa bahwa Allah sudah turunkan Al-Quran. Tidak perlu kita pemikiran-pemikiran Karl Marx atau pemikiran siapa. Allah sudah turunkan Al-Quran dan Allah utus Nabi Muhammad SAW. Engkau mau cari petunjuk di mana? Maka orang kalau sudah bodoh, dia akan membenci kebenaran. Sebagian kita mungkin ketika belum hijrah, dia benci dengan ustadz-ustadz yang menyampaikan sunnah. Mungkin 2 pekan yang lalu ada satu orang datang ke rumah, dibawa sama sahib anak. Dia dari Surabaya, naik bis dia ke rumah, cuma mau minta maaf sama anak. Dia mengatakan, Ustadz, anak dulu suka ngomongin Ustadz, anak suka jelek-jelekin Ustadz, kata dia. Pokoknya Ustadz, dia batalin, bubarin kajiannya Ustadz, ini itu, kata dia. Sampai suatu hari Ustadz, anak pegang handphone, tahu-tahu lewat di IG atau di YouTube, dia katakan kajiannya Ustadz tentang bagaimana sikap terhadap pemimpin. Anak awalnya nggak mau ngeliat, tapi anak mau lihat. Saya mau lihat nih, apa katanya Wahabi ini. Dia mau lihat. Dia dengerin, dia loh. Dia anak pikir Ustadz itu akan mengkafir-kafirkan, mentogut-togutkan. Kok nggak ada ya? Jadi mulai anak malam hari itu Ustadz, anak buka semua video Ustadz yang bisa anak buka. Anak dengerin. Besok pagi ketemu sama sahib-sahib dia. Dia ngomong, ternyata Ustadz Syafiq itu nggak seperti yang kita sangka. Oh, engkau nonton dia kayaknya. Di situ jemaah. Kebodohan ini memang membuat orang membenci. Bagaimana orang-orang musyrikin itu berusaha membuat orang-orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam penyihir, orang gila, terus dukun, paranormal, pendusta. Pokoknya dikasih nama-nama yang buruk supaya orang ini nggak mendengarkan.